kesehatan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi. Jadi untuk kesempatan berikutnya yaitu penyampaian materi berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh pemateri Ibu Sri Hartanti kepada beliau. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Geriwis yang insya Allah berbahagia pada pagi hari ini. Sebagai hamba Allah yang beriman, pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan saat ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang mengikuti kegiatan K3S Kecamatan Geriwis di Perum ini, Sekolah Dasar Negeri Perum. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Tuan Rumah Sekolah Dasar Negeri Perum. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sholawat serta salam juga marilah selalu kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalahnya kepada kita umat manusia, sehingga kita yang dari zaman jahiliyah berada pada zaman yang penuh dengan keadaban rahmatan lil alamin. Semoga Allah kita yang selalu mengirimkan sholawat untuk beliau mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Ketua K3S Kecamatan Geriwis, saya sampaikan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi praktik baik yang sudah saya laksanakan di sekolah saya, Sekolah Dasar Negeri Keriki. Ini kegiatan kita hari ini, diseminasi berbagi praktik baik tentang program lintas yang kita laksanakan di Sekolah Dasar Negeri Keriki. Nah, berbagi praktik baik ini saya akan karena mengajak kepada semua, minimal kepada kita semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berada di lingkungan atau lingkup Kecamatan Geriwis. Nah, tujuan saya berbagi praktik baik ini adalah untuk membantu kepala sekolah atau guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan sekolah saya, sehingga ada gambaran bahwa ini loh penyelesaian yang bisa kita ambil. Salah satunya mungkin ketika Bapak Ibu nanti berkenan untuk menggunakan praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah kami ini. Yang kedua, membantu kepala sekolah dan guru-guru juga dalam menambah wawasan. Tentunya dengan berbagi praktik baik ini nanti akan ada penambahan ilmu, kompetensi dan wawasan yang sama-sama akan kita rasakan, baik untuk kita kepala sekolah maupun untuk guru, dan terutama sekali sasaran kita yaitu peserta didik kita. Karena tujuan kita ada semua kegiatan pembelajaran itu adalah terpusat kepada peserta didik. Selanjutnya juga bisa menjadi referensi bagi guru lain jika menghadapi permasalahan yang sama dengan tadi yang pertama. Yang keempat, mendorong dan memotivasi teman sejawat. Ya, seperti ini yang dimaksud teman sejawat dalam melaksanakan praktik baik untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di sekolah. Jadi tujuannya seperti itu, saya ingin teman-teman nanti mau melaksanakan praktik baik walaupun permasalahannya nanti berbeda dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya.
akan menghadapi masalah yang berbeda-beda dengan sekolah lainnya. Nah, tentu praktik baik ini saya lakukan berdasarkan suatu kejadian atau situasi yang ada kesenjangan seperti itu ya. Misalnya kita berharap A, tahu-tahu yang kita terima adalah B. Jadi ada kesenjangan di situ antara harapan dengan kenyataan yang kita terima. Nah, demikian juga dengan sekolah saya. Jadi ada situasi yang membuat saya tergerak bersama teman-teman untuk melaksanakan praktik baik itu. Yang pertama, nah itu yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Yang paling penting kita melaksanakan praktik baik itu harus berdasarkan pada rapor pendidikan kita. Jadi kita yang pertama sekali sebelum kita melakukan praktik baik, kembali lagi lihat rapor pendidikan kita. Apakah ada masih hal-hal yang kurang di sana yang perlu mendapat intervensi kita sehingga ke depannya diharapkan memperoleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan harapan. Nah, seperti di sekolah saya ada masalah atau situasi rendahnya nilai literasi peserta didik pada rapor pendidikan. Selain untuk nilai literasi, juga rendahnya nilai numerasi pada rapor pendidikan. Situasi selanjutnya yang kami hadapi, pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu ternyata masih belum menyenangkan bagi peserta didik. Entah apa kesalahan yang guru lakukan, mungkin kurangnya bervariasi metode yang digunakan, atau kurangnya referensi guru, kurangnya kompetensi guru mungkin, sehingga anak-anak itu merasakan bahwa pembelajaran yang kita laksanakan itu tidak menyenangkan. Nah, yang terakhir yang kami rasakan adalah kurangnya dukungan dari orang tua peserta didik. Jadi berangkat dari situasi yang ada itu, nah ini adalah nilai rapor pendidikan kita, bisa ditayangkan Bu Tuti. Nilai rapor pendidikan tahun 2023-2020. Nah, ini kita berangkat dari nilai rapor tahun 2023 ya Bapak Ibu, bahwa pada indikator literasi nilai rapor pendidikan kita berada pada 58,33% atau pada posisi sedang ya. Posisi sedang artinya baru 58,33% peserta didik kita mencapai nilai AKM. Demikian juga dengan nilai numerasinya, bahwa nilai numerasinya itu baru 50% peserta didik memperoleh nilai AKM. Artinya 50% dari 72 peserta didik saya itu memperoleh nilai yang sesuai dengan AKM. Jadi kita berangkat dari hal tersebut, maka kita selanjutnya, nah tantangan yang dihadapi pada saat kita melaksanakan praktik baik itu, bahwa perencanaan kita sudah susun dengan baik, kegiatan kita sudah laksanakan dengan baik, ya, evaluasi, ketika dilaksanakan evaluasi, maka ada beberapa tantangan yang masih harus kita taklukkan kembali untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Ya, diantaranya waktu yang tersedia untuk melaksanakan program itu dirasa kurang. Nah, program yang kami laksanakan ini kita laksanakan pada saat kegiatan pembiasaan ya Bapak Ibu. Mungkin kalau sekolah lain ada kegiatan literasi yang 15 menit, maka kami mengalokasikan waktu untuk kegiatan literasi dan numerasi itu 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk kegiatan literasi minggu pertama dan minggu ketiga, sedangkan untuk kegiatan numerasinya kita laksanakan pada minggu kedua dan keempat. Jadi seperti itu. Hari pertama di hari Selasa itu berbagai kegiatan dilakukan di situ. Contohnya untuk literasi, menonton video inspiratif. Yang kedua ada membaca bacaan yang sudah disiapkan oleh guru di masing-masing bagian dari sekolah itu secara keseluruhan lingkungan sekolah. Misalnya untuk kelas 1, 2, 3 ditempelkan gambar berseri ini untuk kelas 1 di sini, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi seperti itu, mereka anak-anak nanti akan berkumpul ke sana sesuai kelasnya. Misal contoh yang kelas 1, 2, 3 dibuat gambar seri di situ disusun.
Nah, anak-anak diminta mengamati gambar itu dan membuat catatan-catatan kecil di kertas mereka. Nah, dialokasikan waktu 10 sampai 15 menit. Baru kembali ke kelompok, dan ini kita laksanakan secara keseluruhan ya Bapak Ibu, karena sekolah saya itu peserta didiknya tidak terlalu banyak ya. Jadi bisa kita laksanakan untuk seluruh kelas. Kalaupun sasaran utama dari kegiatan ini adalah kelas 5 yang akan mengikuti AKM, tapi tidak ada salahnya tuh sebuah sedang ikut, paling tidak anak-anak lain itu ada gambaran, sudah terbiasa melihat kegiatan-kegiatan seperti itu. Hari Selasanya baru anak-anak itu menyusun dan menulis hasil yang diperoleh dari membaca atau mendengar cerita, bahkan ada saatnya juga guru mendongeng di situ. Nanti anak-anak mendengarkan guru mendongeng. Jadi ke semua aspek itu, aspek kebahasaan itu kita munculkan. Ini dibuat program ini, jadi khusus dalam satu semester itu Selasa ini, Selasa ini berikut dengan guru pembimbingnya. Jadi sudah ada, tinggal mereka sudah mencari materi yang akan disampaikan untuk di kegiatannya mereka masing-masing. Ada penanggung jawabnya seperti itu. Nah, hari pertama, sisa waktu hari pertama dan hari kedua itu anak-anak menyusun mulai menulis. Kami membagikan lembar yang di dalam lembar tersebut ada berisi judul. Itu kalau video ditonton ada judulnya, apa judul video, yang kedua tokoh yang terlibat dalam video, apa perannya, misal si A perannya sebagai apa, apakah itu antagonis atau protagonis. Terus yang ketiga alur ceritanya secara singkat ya, alur ceritanya secara singkat. Dan keempat hikmah yang dapat diambil dari cerita itu. Nah itu jadi ada 5 yang harus mereka penuhi untuk satu kegiatan itu. Nah mereka ada di alur cerita yang paling penting, mereka kita minta untuk menceritakan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi kena bahasanya, mau jelek mau tidak ada masalah. Nah jadi hari ketiganya mereka membacakan cerita yang sudah tersusun tersebut, dan hari ketiga itu Bapak dan Ibu guru mengumpulkan untuk masing-masing kelas dari lembar mereka itu. Nah itu akan jadi portofolionya. Nanti tugas Ibu Tuti itu mengetik kembali tulisan mereka itu. Nanti 6 bulan ke depan kita rencanakan untuk kita buat buku bersama atau yang kita sebut dengan antologi. Nah nanti seperti itu, setiap 6 bulan akan ada terbit buku yang merupakan tulisan dari mereka sendiri. Begitu juga dengan numerasinya, sama disampaikan video atau guru langsung yang mengajarkan di situ, sama seperti itu. Anak-anak tulis juga apa judul materinya hari itu, siapa yang menyampaikan, terus apa materinya secara singkat. Kita mulai dari yang paling rendah seperti matematika itu, mulai dari penjumlahan dan pengurangan, tapi tentunya yang menggunakan trik ya, trik. Misalnya gurunya mencari, nanti itu kerjaan gurunya mencari di PMM atau mencari referensi di platform lainnya. Jadi bebas, yang penting guru dapat informasi seperti itu. Nah seperti itu yang kami lakukan Bapak Ibu untuk kegiatan. Ada juga yang paling penting kita sesuaikan dengan masih dari kegiatan literasi numerasi ini, sehingga programnya tadi saya lupa namanya lintas, literasi numerasi tuntas. Nah dengan kegiatan lintas ini kita harapkan nanti ada progres yang terjadi pada peserta didik kita. Nah ini kegiatan lintas ini kita bahas apa permasalahan tadi yang ada berangkat dari nilai rapor pendidikan itu, kita bahas dalam kelompok belajar kita laksanakan. Tadinya 3 kali seminggu, tapi karena ada keluhan dari Bapak dan Ibu guru, Ibu udah bisa 2 kali aja seminggu. Karena disitu teman-teman juga harus membuat refleksi dari hasil melaksanakan kegiatan PMM, apakah itu diskusi, apakah itu kita menonton, mengeksplor di sana ya, melaksanakan tugas mandiri, semua dibuat refleksinya. Nah jadi seperti itu. Terakhir ada kegiatan, salah satu lagi kegiatan, 2 lagi kegiatan ya, kita beri nama Kupukala, kunjungan ke perpustakaan sekolah. Jadi ada kunjungan ke perpustakaan sekolah yang dilaksanakan untuk 1 kelas 1 hari.
Jadi kalau hari Senin kelas 1 melaksanakan kunjungan perpustakaan, maka kelas 6 pada hari Senin itu melaksanakan sholat duha. Jadi tidak semua peserta didik kami melaksanakan sholat duha, mengingat kapasitas musola kita juga yang kecil. Jadi semua kelas, jadi selesai kegiatan literasi numerasi itu langsung ke musola. Memang terkadang itu makanya yang menjadi kendala tadi, waktu kita rasa kurang 1 jam itu Bapak Ibu. Tapi saya bilang saya bisa bertanggung jawabkan, saya bilang tidak apa-apa, waktu kurang itu toh di sini juga mereka belajar, anak-anak belajar bahasa dan belajar matematika. Yang penting mereka sudah melaksanakan kegiatan itu. Nah, terus ada lagi kegiatan tiket masuk kelas yang dapat mendukung juga kegiatan dari program lintas itu sendiri. Nah, kalau pada hari literasi, maka anak-anak diminta membuat kalimat apa saja sesuai dengan kesepakatan mereka dengan guru kelasnya. Bisa bilang anak-anak, kita buat kalimat hari ini dengan daun, misalnya seperti itu. Maka anak-anak membuat kalimat dengan daun, dan itu semua harus didokumentasikan. Tiap hari sampai hang HP kalau kita terima video dari semua guru kelas. Kalau tidak, itu akan saya menjadi tukang tagih. Kelas ini belum, sampai terkirim videonya. Nah, demikian juga yang terakhir, karena tadi kurang dukungan dari orang tua, maka aksi yang kita lakukan adalah mengundang orang tua untuk belajar bersama anak-anaknya, biar mereka tahu bahwa ini loh rasanya kita mengajar kepada anak-anak, ini loh rasanya anak-anak saya di sekolah. Dengan harapan saudara bapak dan ibu orang tua mengetahui bagaimana anaknya belajar di sekolah, dukungan yang mereka berikan itu semakin bagus untuk anak-anaknya. Jadi kita beri nama kegiatan itu Sarasasya, jadi akronim dari sambung rasa siswa dan orang tua. Jadi di situ juga orang tua bekerja sama. Bagaimana kerjasamanya nanti banyak. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini contoh dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi setiap hari Bu Astuti ini sudah menjadi tugas pokoknya yang khusus kami siapkan untuk meliput kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Nah, ini untuk penanggung jawab literasi nih. Ibu Pututo, coba lanjut ke kegiatan numerasi. Dan kami punya ratusan video untuk ini Bapak Ibu. Ya, jadi untuk numerasinya juga ada penanggung jawabnya seperti itu. Ya, jadi ada satu contoh yang kami bisa tayangkan. Lanjut Pututo. Iya. Setelah kami lakukan aksi tadi ya, tadi dari alur start itu tadi ya, ada situasi, ada tantangan, ada aksi, sekarang refleksi dan dampak. Refleksi ini atau dampak ini kita bagi menjadi 3. Bagi peserta didik, adakah dampak kegiatan lintas yang kita lakukan ini? Nah, dari hasil survei dan hasil asesmen yang kita lakukan, tadi kita lakukan asesmen di awal ya, dan asesmen di akhir setelah 6 bulan, karena kegiatan ini yang kita laksanakan di tahun 2023 ya, 2024, sehingga raportnya nanti yang kita lihat progresnya di tahun 2024, 25. Nah, jadi setelah kita lakukan ini, ternyata peserta didik kita yang tadinya Meko, tuh merokokan, ngurwat, sentuh-sentuh, ternyata mereka jadi berani, tertantang. Dia temannya tampil 1, 2, akhirnya mereka mulai berani tampil menggunakan bahasa sendiri. Bahkan ada yang berani tanpa teks, mereka bercerita dengan ada anak-anak. Jadi kelihatan anak-anak itu kelihatan nanti yang bakal ternyata dia pandai berbicara, pandai mengolah kata, merangkai kata, akan muncul secara tidak kita sadari muncul di situ.
Jadi wali kelas di situ tetap ada mendampingi mereka ya, mendampingi mereka melaksanakan kegiatan. Nah, walaupun ada penanggung jawab program, tapi seluruh guru secara keseluruhan tetap harus berada di lapangan untuk mengontrol peserta didiknya masing-masing. Nah, anak-anak mulai tampil berani tampil di depan umum, mulai bisa merangkai kata-kata, mulai bisa membuat kalimat, bahkan mereka berhadapan dengan kamera. Ketika mereka tampil itu sudah terbiasa ya. Jadi nusa balik-baliknya, walaupun misal ada anti kamera ditutup di zoom misalnya, mereka sudah terbiasa, mereka sudah berani. Bahkan dan satu hari Jumatnya ya, tapi ini di luar literasi dan numerasi, di luar lintas ini kita juga laksanakan TO KNBK. Jadi soal-soal KNBK yang pernah disampaikan oleh gurunya itu kita tryout. Soalnya laptop gurunan karena di sekolah saya itu tidak ada laptop, maka semua guru mulai kelas 6 yang tahun kemarin ada 15 orang, 14 orang ya. Jadi 3 kali ada 5 laptop. Memang harus ikhlas ya, jadi guru pun ikhlas, seniornya laptop gak punya metode ini untuk belajar. Itu satu hari ya, jadi mereka laksanakan tryout 1 kali gitu. Nah, terus yang pasti mereka sudah berani, mulai bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada yang kita lempar dalam bentuk soal. Jadi soal AKM itu sudah mulai bisa mereka pahami, mereka cerna, dikasih tahu lah oleh gurunya nanti bagaimana ini kalau begini model soalnya ini yang dimaksud anak. Jadi mereka sudah mulai paham tentang soal itu, cara mengambil apa ya, mengambil isi dari soal AKM. Jadi seperti itu. Demikian juga dengan numerasi, mereka sudah mulai berani, menyukai matematika ya. Kalau biasanya kan mereka takut, dan sekarang tahu mereka. Bisa contoh pengurangan, misalnya bilang kelas 1 pun berani. Pengurangan kalau kata Ibu Ira ya, yang paling saya ingat karena saya ikuti, kalau pengurangan misalnya 20 kurang 5, nah Ibu Ira simpan di mulut ini 20, katanya disimpan soalnya 20 kurang 5, bahkan tanggal 5, berarti kita berangkat dari 20 tadi, 20 nya jangan disebut, silang Ustaz. 19, 18, 17, 16, nah terakhir berapa? 15, maka 20 kurang 5 hasilnya 15. Nah itu yang jadi tiket masuk kelasnya. Nanti mereka buat soal sendiri atau menjawab sendiri atau dilempar ke temannya. Yang bisa menjawab boleh masuk kelas, itu tiket masuk kelasnya. Nah demikian. Terus selanjutnya untuk bagi guru sudah pasti juga akan sangat berdampak ya. Apa dampaknya? Guru mulai bisa bekerja sama dengan temannya karena ada tim, mereka tim pembina literasi, tim pembina numerasi. Mereka sudah mulai bisa berkolaborasi. Ada masalah didiskusikan di kombel sekolah ya. Ada masalah diselesaikan. Mereka sudah mulai aktif mencari materi, menambah kapasitasnya. Termasuk kita dengan kita melaksanakan IHT, beberapa kali IHT, termasuk di semester ini untuk periode ini untuk RHK yang kita pilih adalah melaksanakan 3 kali IHT dengan narasumber dari luar, semuanya untuk peningkatan kapasitas guru nanti dalam melaksanakan pembelajaran. Guru katanya merasa senang dari hasil survei itu yang kami rangkum. Guru merasa senang karena ada semakin tertantang untuk mau belajar, jangan sampai murid kita lebih pintar dari kita katanya. Nah itu yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu guru. Tentunya secara administrasi juga mereka mulai berbenah diri. Terus yang terakhir untuk sekolah, nah yang sangat dirasakan oleh sekolah sesuai dengan permasalahan kita yang ada yang ingin kita selesaikan itu adalah rapot pendidikan kita pada tahun 2024 meningkat, alhamdulillah. Nah, meningkatnya rapot pendidikan kita juga, mana rapotnya tutup? Yang tadinya untuk literasi dari 53,33% itu menjadi 93,33%. Sedangkan untuk numerasi dari 50% menjadi 73,3%. Peningkatannya alhamdulillah sangat signifikan ya.
Nah itu mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dengan berbagi praktik baik ini. Jika ada Bapak Ibu Kepala Sekolah di wilayah Kecamatan Tediwis yang berkenan mau mengikuti, meniru, memodifikasi ya, saya persilahkan dengan senang hati. Silahkan dikembangkan kalau itu dianggap bisa sesuai dengan lingkungannya Bapak Ibu semua. Mungkin demikian praktik baik yang saya bagikan pada pagi hari ini. Atas kekurangan saya mohon maaf yang tiada terhingga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana praktek baik yang sudah dilakukan di SDN Kriki, dan ini real sudah dilakukan karena disertai dengan bukti yang beliau tayangkan tadi. Nah, jadi ini sesuatu hal yang luar biasa. Itulah keunggulan yang dimiliki oleh SDN Kriki. Jadi ya, keunggulan yang bisa dibagikan ya. Nah, kemudian kita juga tidak tertutup kemungkinan punya kelebihan-kelebihan lain ya, tidak mesti harus seperti itu. Pasti ada keunggulan sama dengan peserta didik kita di dalam kelas. Tidak semua jago matematika, tidak semua jago bahasa, tidak semua baik perilakunya. Pasti ada kelebihan-kelebihan di situ. Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang kita bina. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu dari paparan yang sudah disampaikan tadi banyak sekali hal-hal yang menarik dan yang menjadi tanda tanya. Kok bisa seperti ini beliau lakukan? Apa sih trik? Ya, misalnya contohnya yang paling sederhana, bisa ada guru paling kapal, enggak disengaja, enggak dikuping, pasti ada seperti itu. Mungkin ada trik yang bisa beliau lakukan untuk mengatasi hal-hal semacam itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan buka sesi saling bertanya jawab ya berdasarkan pengalaman bukan khayalan. Baik, kesempatan pertama silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin Fahim, silakan Fahim maju ke angka berapa foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pertama sekali. Jadi langsung saja Bapak Ibu, dari penyampaian Ibu Kepala Kriki ya, dari awalnya menyampaikan bahwa adapun tolak ukur kita melaksanakan ini, kita melihat raport untuk kita untuk sekolah kita. Nah, dan beberapa hal yang disampaikan banyak sekali yang sama ya dengan SDN Prampelan. Dan tahu kalau Bapak Ibu ya mungkin sama juga, mulai dari kurangnya apa tadi motivasi ya, kerjasama orang tua. Nah, hal inilah yang paling mendasar yang ada di tempat saya. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya banyak sekali, tapi untuk teman-teman lah waktunya nanti. Nah, di tempat saya itu kan pertanyaan yang sangat aneh menurut saya ya, dan sudah lama katanya di Berangkat itu selalu dipertanyakan oleh masyarakat ketika ada hal-hal yang kita anggap negatif atau tabu menurut mereka. Apa sih kerjanya guru di sekolah itu? Kan itu pertanyaannya Pak. Ini menurut saya itu sangat melukai gitu loh. Seolah pertanyaan itu seharusnya dimiliki pertanyaan itu oleh kepala dinas atau apa gitu ya. Ternyata masyarakat juga punya pertanyaan yang luar biasa. Nah, untuk itu tadi dijelaskan oleh Bapak Ibu Kepala KK narasumber kita bahwa kita mengundang orang tua siswa itu ke sekolah pada saat literasi ya tadi. Nah, yang saya ingin tanyakan di posisi mana dan bagaimana caranya supaya mereka itu betul-betul merasakan bagaimana sih pahit manisnya kita di sekolah dalam hal membina anaknya mereka, sehingga tidak melahirkan pertanyaan seperti tadi yang saya anggap kopi pahit ya. Jadi terima kasih Ibu Kepsek ya, mohon maaf mungkin apa yang saya tanyakan ini di luar barangkali konteksnya, saya mohon maaf ya. Insya Allah apa yang diharapkan, insya Allah kami akan memodifikasi insya Allah. Demikian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung tanggapannya. Iya, terima kasih Pak Him ya atas pertanyaannya. Tentu saya menjawab sesuai dengan pengalaman saya ya, seperti kata Pak Dek, bukan jawab sesuai mimpi ya. Jadi di gereja itu kalau secara keseluruhan si dukungan orang tua itu kalau untuk misalnya oh ya kita kerja pagar misalnya seperti itu ya, tidak sangat mendukung, bahkan tepang ya pada ini apa dia juga pengalaman di sana, tepang yang ngelek bayarnya nomnya apa sih ketika auditnya diumumkan orang tua akan berbondong-bondong pagi datang berikut dengan bangkunya dengan kayu untuk pagar sekolah. Di bagian belakang saya itu kan sudah jebol semua, sangat mendukung. Cuma ada beberapa orang tua yang tentu menjadi keluhan dari wali kelas. Dari situ kita tahu bahwa ada orang tua yang tidak mendukung ketika kita melakukan refleksi di komunitas belajar dalam sekolah itu. Nah, saya minta laporan dari kelas 1 apa yang perkembangan dari kelas 1 ya, apa perkembangannya, bagaimana peserta didiknya, karena kita kemarin menggunakan ini saya contohkan di kelas 1 kita menggunakan pembelajaran rosternya yang blok ya untuk bahasa Indonesia dengan harapan bisa tepat tergenjot kemampuan membacanya peserta didik kita. Nah seperti itu nanti jadi setiap minggu karena ada 2 kali seminggu pertemuan kita dalam komunitas belajar itu, maka dalam 2 hari itulah semua permasalahan unek-unek guru itu baik yang menyangkut pembelajaran maupun di luar itu dikeluhkan. Nah dari sana terjaring kurang dukungan orang tua itu, termasuk Ibu Tuti ini sampai beberapa kali memanggil orang tua ya, yang anaknya saya aja di rumah ibu, saya ini di rumah. Orang tua luar diri kadang-kadang kan maka ya dukung anak balik. Saya aja beli Ibu Tuti minimal, misalnya ada tugas yang tidak selesai seperti tadi kegiatan literasi itu. Pokoknya kadang-kadang orang tua beli kirim video nih. Oh iya nggak suruh belajar sih ya, lalu kirim video sih ya, kirim video anak sih ada mantu dia anak sih ada bercerita sih ya, walaupun secara lisan kan, maka bimbinglah mereka menyusun kalimatnya ini gitu loh. Dukungan-dukungannya seperti itu yang kita harapkan Pak Im, sehingga kita berinisiatif untuk penyelesaian masalah dukungan orang tua ini. Kita undanglah mereka tadi dalam kegiatan sarasasia, dalam bahasa Sunda sarasasianan kan berarti bahwa rasa oleh orang tua, merasa tuh dari guru, merlu tuh belajar karena mereka akan mendampingi langsung peserta anaknya dalam belajar itu. Contoh kecil, sengano penuh di ngaru mulai kan. Maka setelah itu kita adakan testimoni, tetap kita adakan testimoni minimal perwakilan masing-masing kelas. Nah, jadi itu mungkin trik-trik yang diantara yang kami lakukan. Ada juga kelas, tapi belum semua di gereja itu. Ada juga kelas yang memanggil orang tua untuk mengajak belajar bersama seperti itu. Terutama mungkin ada kegiatan-kegiatan lapangan gitu ya, mengajak orang tuanya, anak-anak jadi belajar bersama orang tua. Menan membaur mau orang tua enak dan itu testimoni anak-anak itu banyak yang senang dengan terlibatnya orang tuanya. Mereka katanya takut kalau udah mau semangat dikenamuk lima, kan ketahuan belang mereka aslinya anak-anak yang mau belajar dan yang tidak terjadi akhir jadi motivasi. Ada anak-anak yang bilang belajar belajar di sekolah selasa belajar di rumah katanya. Jadi karena santai ada orang tua nih, jadi seperti itu. Mungkin itu sih yang sudah saya lakukan ini kaitan dengan itu. Karena dukungan yang saya maksud itu bukan dukungan fisik ya, bukan dukungan fisik tapi dukungan dalam bentuk dorongan motivasi untuk anaknya masing-masing seperti itu. Oke, demikian Pak De. Ya, jadi saya simpulkan ya di sini komunikasi yang harus intens antara wali murid orang tua dengan pihak sekolah, terutama wali kelas dan guru kelas. Memang itu kecenderungannya terjadi salah persepsi atau persepsi buruk ya dari orang tua ketika orang tua memberikan penilaian kepada sekolah. Dan saya sadari betul karena di otak mereka yang mereka ada itu yang ada ketahui bahwa di sekolah anak saya rajin.
anak saya di sekolah tidak pernah ganggu teman, anak saya di sekolah tidak malas. Jadi semua persepsi baik yang ada di kepala mereka. Nah sementara kenyataan di dalam kelas itu biasanya jauh 180 derajat dengan kenyataan yang ada. Sehingga apa yang terjadi? Begitu terekspos ke orang tua bagaimana kondisi anak mereka, cenderung mereka reaktif. Coba perhatikan orang tua yang ke sekolah, jarang ada dengan wajah senyum sumringah datang ke sekolah. Ketika mendengar anaknya bermasalah, pasti wajah ngamuk, ya, wajah tidak suka, tidak senang dengan guru, dengan sekolah seperti itu. Karena apa? Di kepala mereka persepsinya sudah seperti itu, anak saya baik di sekolah. Itu yang perlu diintensifkan komunikasi. Jadi harus adakan pertemuan yang minimal ya dalam sebulan ada sekali lah ya dengan guru-guru. Sampaikan inilah kondisi putra putri bapak ibu. Yang artinya ketika mereka melakukan kesalahan di sekolah, kita menyalahkan, menghukum, sampai di rumah juga dihukum oleh orang tua. Itu yang kita harapkan. Apabila sama-sama kita memberikan perlakuan yang sama terhadap anak, jadi tidak ada peluang buat mereka lagi untuk mengulang kesalahan yang sama. Contoh zaman dulu kita kan ketika di sekolah berkelahi dikebuk oleh guru, sampai di rumah kuda kalau anak buat nangis kasih sengat kasih sepele ke guru nyaruan salah buat kalau kenawi kembali, kira-kira berani nggak diulang besoknya? Tidak akan berani karena tidak ada tempat lagi buat mereka untuk mengamankan kesalahannya. Nah jadi itu Bapak Ibu, saya juga sudah mencoba itu setelah saya analisa, memang harus komunikasi, selalu komunikasi, ya, perlihatkan bahwa ini yang buruk dan katakan bahwa ada kesempatan buat anak-anak itu akan berubah. Ya, nasihat tadi wali nangkang orang tua mungkin ya keliru, mungkin tidak dengar, ya. Jadi jangan sampai ada sikap menyalahkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sama-sama ini kita lagi belajar. Terima kasih ya, kita sudah bersama-sama ya berbagi praktek baik pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga di pertemuan berikutnya kita selalu bisa hadir bersama-sama. Akhirnya pertemuan yang dibahas pada siang hari ini kita tutup dengan bersama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.